What's up my brothers and sisters, nama saya Brandon Lim dan selamat datang kembali di channel saya. Apakah kamu hari-hari ini merasa lelah, letih, capek, dan sepertinya tidak ada semangat untuk menjalani semua kegiatan sehari-hari, dan sepertinya hidup ini kayaknya bosan dan tidak ada tujuan sama sekali? Harapan saya setelah kamu selesai menonton video ini, kamu bisa punya semangat dan punya gairah untuk berjuang lagi. Tips yang akan saya share ini berasal dari pengalaman pribadi saya dan yang saya pakai atau saya lakukan setiap hari. Jadi ini adalah 10 cara supaya kamu bisa membangun semangat hidup. Let's go! Tip nomor 1 adalah kerjakan sesuatu. Do something, lakukan sesuatu yang produktif, yang bisa membangun kamu, bisa memberikan kamu semangat, memberikan kamu tujuan. Ini bisa bekerja, membantu sesama kita, atau membuat bisnis, apapun itu, yang penting positif, dan bisa memberikan tujuan untuk kamu. Karena jika kita lewati hari-hari tanpa ada tujuan, tanpa ada kerjaan, pasti kita akan merasa bosan dan pasti kita akan merasa down karena sepertinya tidak ada something yang special. Jadi, lakukanlah sesuatu. Tip nomor 2 adalah lakukan hobi. Melakukan hobi itu bisa membangun semangat hidup. Oke, jadi misalnya kamu suka memasak, just do it. Kamu suka photography, just do it. Kalau kamu suka membaca buku, even playing video games sesaat, tidak apa-apa, just do it. Just do it! Dan alangkah baiknya kalau misalnya kamu bisa membuat hobi tersebut menjadi bisnis. Tip nomor 3 adalah berbuat baik kepada sesama. Jadi berbuat baik itu benar-benar bisa membantu supaya kita punya semangat hidup. There was a saying, katanya lebih baik memberi daripada menerima. Dan saya setuju banget. Dan saya sering sekali merasakan hal itu. Saat saya memberi, saya merasa lebih bahagia daripada saya menerima. Dan berbuat baik kepada semua orang tidak harus selalu dalam bentuk uang, tidak harus selalu dalam bentuk barang atau pemberian, hadiah. Yang penting sebatas memberi motivasi, memberi waktu, mendengar curhatan, itu semua bisa sangat memberkati orang lain. Dan hal tersebut bisa memberikan kamu harapan dan semangat hidup. Tip nomor 4 adalah baca buku biografi atau self-improvement. Ini adalah salah satu hal yang saya suka banget lakukan, yaitu membaca buku biografi atau membaca buku self-help atau self-improvement untuk diri sendiri. Ada pepatah juga pernah bilang, you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi saya juga percaya ada satu saying, you are what you read, kamu adalah apa yang kamu baca. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton. Apapun yang kamu baca, itu juga membentuk diri kamu. Jadi, kalau kamu bisa membaca buku biografi, orang-orang sukses, atau self-help books, atau self-improvement books, itu sangat bisa membantu kamu, dan bisa memberikan kepada kamu tujuan dan semangat hidup. Tip nomor 5 adalah stop media sosial. Saya sering banget ngomong hal ini. Di beberapa video sebelumnya juga saya sudah sering banget ngomong stop media sosial. Mungkin kita tidak bisa 100% stop media sosial, tapi kita bisa mengurangi, kita bisa reduce waktu kita saat kita memakai media sosial. Misalnya dari 2 jam sehari kita bisa reduce jadi 1 jam sehari. Atau dari 1 jam sehari bisa turun 30 menit. 30 menit bisa menjadi 5 menit sehari. Itu yang saya pernah lakukan. Dan saya juga sudah share semuanya di video sebelumnya, jadi bisa klik di sini atau di deskripsi di bawah. Karena memakai media sosial berlebihan dan untuk tujuan yang sama sekali tidak penting, itu bisa membuat kita merasa down dan merasa bosan. Karena ada banyak hal negatif yang kita bisa dapat dari media sosial, khususnya pada hari-hari ini. Misalnya kita bisa marah atau kesal saat melihat ada orang lain yang tidak mengikuti kesehatan protokol atau mereka kumpul rame-rame dan kita yang sudah mengikuti peraturan jadi merasa aduh kesel banget. Nah, hal-hal tersebut itu kita bisa hindarkan kalau misalnya kita stop memakai media sosial yang berlebihan. Jadi secukupnya aja, lihat story orang juga yang beberapa orang aja, nggak harus semuanya dilihat. Oke, jadi mungkin stop media sosial itu bisa menjadi langkah pertama untuk kamu supaya kamu bisa punya semangat hidup lagi. Tip nomor 6 adalah hindari hal pembawa kesenangan sementara. Hal-hal yang cuma membawa kesenangan sementara ini apa aja? Banyak ya, bisa dari hal-hal yang kita beli setiap hari, dari makanan, dari tontonan kita, bacaan kita, apapun yang kita consume setiap hari, itu sebenarnya hanya membawa kesenangan sementara saja. Tips dan anjuran utama saya mungkin dari bagian makanan, oke? Saya tidak terlalu ngerti kenapa orang bisa spend ratusan ribu, bahkan sampai jutaan hanya untuk makan. Mungkin ya memang sebatas, mungkin rasanya enak, atau kualitasnya baik atau whatever. Karena sekarang banyak banget iklan dan ads yang menjelaskan tentang makanan ini ada apanya, jadi mahal atau tentang branding.
Itu semua menurut saya tidak masuk akal. Jadi saya anjurkan lebih baik makan di rumah, homemade food yang sudah pasti bersih, sudah pasti aman, dan kita tahu cara pembuatannya seperti apa, daripada kita spend ratusan ribu bahkan sampai jutaan setiap bulan untuk makan di luar, dan kita nggak tahu juga sebenarnya kualitasnya seperti apa, kebersihannya seperti apa, dan mahal. So you bisa kurangi stres ini, siapa tuh berasalnya dari makanan, so maybe this is it juga. Fokuslah kepada hal-hal yang bisa membawa kesenangan yang berjangka panjang, yaitu misalnya bisa fokus kepada keluarga, spend time dengan keluarga, dan bisa melakukan hal-hal yang penting bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk esok, untuk 10 tahun lagi, untuk 20 tahun lagi. Itu, kamu bisa fokus kepada hal itu, jadi nanti bisa punya tujuan hidup yang benar, dan juga punya semangat hidup yang benar. Tip nomor 7 adalah hindari hal yang merusak tubuh, yang bisa merusak kita secara fisik, secara mental, secara pikiran, oke? Avoid everything. Misalnya dari bagian kesehatan, misalnya kamu merokok, stop rokok. Misalnya kamu suka minum minuman keras, stop minum-minum. Kamu suka tidurnya malam, jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Aduh. Jadi kamu harus mengetahui mana yang bisa membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan kamu dan mana yang tidak. Mana yang kesannya bisa memberikan kesenangan buat kamu, tapi kamu tahu sebenarnya dalam hati kamu bahwa itu sangat tidak baik untuk kehidupan kamu. Jadi stop, cut it out. Jadi buang aja segala hal itu. Nomor 8, ini cukup penting dan mungkin agak underrated. Ganti panutan atau role model dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu selama ini atau dulu pernah punya role model, cuma misalnya seperti selebriti yang suka spend uang, yang suka fokus kepada tampilan saja. Mungkin sudah saatnya kamu mengganti role model yang lebih baik. Gantilah role model atau panutan kalian menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses dan bisa memberikan pengaruh dan perubahan yang positif bagi masyarakat. Kamu bisa mencontoh apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dan itu juga bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Tip nomor 9 adalah rajin beribadah. Rajinlah berdoa, rajinlah beribadah kepada Tuhan. Karena kita semua harus tahu bahwa pasti ada Tuhan di atas dan kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang lebih pintar daripada kita, lebih bijaksana daripada kita. Kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa tanpa adanya Tuhan. Dan nomor 10, ini sangat penting. Kamu harus tahu bahwa kamu ada di dunia ini bukan hanya kebetulan. Saya sama sekali tidak peduli background keluarga kamu seperti apa, background saya seperti apa, atau teman-teman kalian seperti apa. Pasti kita semua di dunia ini punya yang namanya tujuan. Pasti kamu sudah dikirim ke dunia ini, kamu sudah diberikan kehidupan oleh Tuhan dengan tujuan yang spesifik. Tugas kita adalah untuk bisa mencari tujuan tersebut itu apa. Jadi itu adalah tips dari saya. Semoga tips ini bisa menjadi penyemangat bagi kalian. Sudah saatnya buat kalian yang misalnya dulu down, merasa lelah, merasa ingin menyerah, sudah saatnya bangkit kembali. Kita harus bersama-sama bisa memikirkan hal-hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kalau misalnya boleh dibilang dari pemikiran lokal menjadi pemikiran yang internasional. Oke? Ada banyak sekali hal yang bisa kita explore, bisa kita lakukan, bisa kita pelajari dalam dunia ini. So, subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video, share this video with your friends. I'll be seeing you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.